Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada pagi hari ini masih dinaungi awan yang satu sisi membuat panitia cemas, tapi di sisi lain nikmat karena matahari redup. Mudah-mudahan kita bisa tenang mendengarkan tausiah. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'akaba ama-ama, uni-uni, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ninik mama, urang Sumando, pundokan duang, nan gadang indak dimbau galanan ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama kita pagi ini di tengah kesibukannya, tapi sempat datang dan bertatap muka Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres beserta rombongan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan ada kepala ataupun indak. Semuanya insyaallah mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Tadi saya sempat bertanya ke Ustadz Dr. Zulfadli, sahabat apa, iko sampai awak ceramah ke lapangan apa Mas Haji? Lapangan. Lapangan kabupaten apa provinsi? Kecamatan. Bayangan apa paling-paling satu lapangan voli lah. Rupanya sepak bola panu. Masya Allah, tabarakallah, ampang gadang. Ambo baca nanti tulis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ulama besar namanya Syekh Abdul Wahid As-Salihi, sanad tarekat Naqsabandiyahnya sampai kepada Syekh Ibrahim Maulana Ibrahim Kumpulan, sanad di Makkahnya sampai pula fikihnya kepada Syekh Bakri Syato, penulis kitab Mi'anatul Talibin. Beliau juga belajar kepada Syekh Sa'ad Munkah, ulama besar Payakumbuh. Beliau juga belajar kepada Imam Masjidil Haram meninggal 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dari mana Ustaz tahu? Baru tadi dapat kerati dia gini. Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Mudah-mudahan seluruh murid-muridnya alim ulama yang pernah menebarkan Islam di tanah negari Tampe Ambo menyampaikan tausiah ini, untuk mereka semua kita kirimkan sebagai ungkapan terima kasih. Sayyidul lillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau masa belajar dan mengembangkan Islam itu sekitar 1915. Sekarang sudah tahun 2020, lebih 100 tahun yang lalu. Mana orang-orang kaya 100 tahun yang lalu? Habis mati dimakan cacing tanah. Mana pejabat-pejabat 100 tahun yang lalu? Hilang di telan zaman, tak lagi diingat. Tapi Syekh Abdul Wahid As-Salihi, pagi ini namanya masih kita ingat. Syekh Jamil Jaho, hari ini murid-muridnya masih berjalan di atas muka bumi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sampai hari ini pondok pesantren Inya Canduang masih tegak berdiri. Syekh Abdul Karim Amrullah,
Sampai hari ini murid-murid dari Tawalib Padang Panjang menyebar ke seluruh dunia. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, Syekh Ibrahim Musa Parabek, sampai hari ini masih ada. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bukunya masih dibaca orang. Jadi alim ulama, maka kebanggaan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu heran, kenapalah Ustaz Somad ini ceramah ke sana, ceramah ke sini, ceramah ke sana. Apa yang dicari Ustaz nih? Apa dia mau viral? Tidak ada gunanya viral. Banyak follower awak di Instagram. Tapi kalau awak mati, ada orang mau masuk ke kubur? Tidak ada. Tapi kalau kita tebarkan kebaikan-kebaikan, mati Abdul Somad di Pekanbaru, dimasukkan ke liang lahat, dimakan cacing tanah, masyarakat Ampang Gadang tetap mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan kirim gini mah. Apa pesan yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Nampak tamu, ikutilah jejak tuan-tuan guru awak, masukkan anak ke sekolah agama. Siap ibu memasukkan anak ke sekolah agama? Siap bapak masukkan anak ke sekolah agama? Darul Islam pernah ada, Darul Ittihad pernah ada, Al-Ittifaqiyah pernah ada. 3 sekolah besar di zaman Belanda. Jangan ajari orang Ampang Gadang membuat sekolah agama, karena 3 sekolah agama pernah ada. Mana sekolah itu sekarang? Mana sekolah itu sekarang? Masih ada lagi? Muncul sekolah-sekolah yang baru. Ada madrasah aliyah, ada sekolah Islamic Center, ada sekolah Islam terpadu. Hari berganti, musim berubah. Jangan takut dan jangan cemas. Andai penduduk negeri ini murtad, na'udzubillah, 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 na'udzubillah. Wa may yartadda minkum, siapa yang meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, akan diganti Allah dengan umat-umat yang baru. Jadi jangan sangka kalau kita tidak sholat, tidak meramaikan masjid, tidak masukkan anak sekolah agama, tidak menutup aurat, lalu Allah akan rugi. Wa man yanqalib ala aqibaih, siapa yang meninggalkan agama ini, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak akan rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Kamera awaklah naik katanya. Naikkan tangan ke arah kamera. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah tuh, yang lama-lama ketiak basah. Itu untuk menyenangkan hati kameramen. Nyo pasang kamera dari hati supaya nyambil gambar awak dari hati. Memang dunia kau lah berubah Bapak Ibu. Dulu kamera, alah jangan kayak jauh tangan lain. Buat Ampang Gadang kok. Kameranya bukan cuma pakai tiang, nan melayang-layang pun ada juga. Makin tinggi kate, harus tersangkui. Naikkan ke atas kameramen, ambil gambar 4 sudut, nampakkan penuh lapangan sepak bola, tunjukkan kepada seluruh dunia. Begini orang Ampang Gadang mendengarkan pengajian. Tanya deh malaikat, beko sore habis asar malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ganti-gantian dengan malaikat malam. Jadi malaikat itu sip-sipan juga. Hai malaikat, yo, apa karaja orang Ampang Gadang tadi pagi? Ramai. Ada penyanyi dangdut pakai rok pendek? Tidak.
Ada kampanye pembagian bareh gratis kita. Apa acara orang Ampang Gadang mengaji di lapangan sepak bola, 2 gawang penuh. Bangga tak jadi orang Ampang Gadang? Maka itulah Ustaz Fatur datang ke Ampang Gadang. Ustaz Fatur kok kawan aku sama-sama sekolah dulu di IAIN Susko Pekanbaru. Nyo tinggal di Siak. Diundangnya lah ambo ke Ampang Gadang. 50 kota. Bisa ceramah ke Ampang Gadang. Ambo heran. Ustaz Fatur kan wong Jawa. Kok lu ngonang Ampang Gadang? Ambo bosa pananya wong Jawa, tapi gadik lama di Ampang Gadang. Lah jadi wong awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama ingin saya sampaikan, insya Allah Ampang Gadang akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat yang pertama, masukkan anak ke sekolah agama. Janji. Janji. Jangan ada dusta di antara kita. Ya Allah, sudah kusampaikan kepada masyarakat Ampang Gadang, kalau mereka tak juga memasukkan anak ke sekolah agama, tidak salahku lagi ya Allah. Jangan sampai anak awak tidak paham suci, tidak tahu berwudu, tak tahu solat jenazah. Mati apanya? Ditanya dek Uya, sabananya ampun nama jadi imam, tapi yang paling afdol anak lelakinya. Lah iya ada anaknya. Ada, maju jadi imam. Rupanya tu pertama kalinya jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai sholat ditanya oleh orang, mana wang rukuk tadi? Banyak mana dosa apa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik menyolatkan jenazah kita adalah anak kita. Yang kita inginkan membisikkan kalimat tauhid ke telinga kita. Dulu saat dia lahir, kita yang mengazankan dia. Betul Pak? Ibu jangan jauh ya. Tak ada ibu mengazankan anak. Oke, awak ulang sekali lagi ya. Dulu waktu dia lahir, kita yang pertama kali membisikkan ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita ingin balaskan? Apa pernah kita katakan kepada anak kita, anakku, aku ingin kau balas. Dulu ku bisikkan ke telingamu la ilaha illallah, tolong kau balas. Balikan nampu sawit sejauh mata memandang. Buahkan nampu sawah dan lawe. Yang kita minta hanyalah, kalau ayah mati, bisikkanlah ke telinga ayah kalimat tauhid, talqin la ilaha. Kalau Abdul Somad yang mendengar ceramahnya orang tua biasa. Kalau yang mendengar ceramah Ustaz Somad amak-amak biasa. Tapi mendengar ceramah Ustaz Somad anak-anak ketek, aku baru luar biasa. Insyaallah. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas berapa? Kelas 6. Makin naik. Kelas 5, kelas 6. Tahun 2020 tamat SD. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah S1 sampai tahun 2020 masuk SMP. 2030 Ikoleng akan menjadi anggota legislatif. Ikoleng akan menjadi pegawai Pemko, Pemprov, Pemda Sumatera Barat. Jangan sepele. Inyolan akan mengundang Ustaz Somad 2030. Sekarang ini memang masih kelas 6 SD, tapi 2030 ibu-ibu sudah meninggal dunia. Bapak-bapak sebagian sudah masuk ke liang lahat. Inyolan akan tagak dia teh. Ustaz Somad masih hidup. Maka jangan sepelekan.
Kadang awak mencari anak ketek sepele. Baik. Anak ketek lari-lari di Mas Haji. Ada orang kini banci mana mencari anak ketek di Mas Haji. Aku naik darah tinggi, pulang. Mereka kalau masih mau di masjid lari-lari, lompat-lompat, ribut-ribut, bersyukurlah, berarti 2030 masih ada sarjana-sarjana yang akan menjadi imam di masjid kita. Tapi kalau Mas Haji awaklah mulai kosong, indah tadangan suara aku apa? Sekali-sekali mandi hujan tak apa. Tapi ama-ama awaklah siap payung sebelum hujan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di masjid kita anak-anak sudah tidak ada, yang isinya orang tua-tua saja, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap-siaplah. 2030 tidak akan ada lagi sholat berjamaah, tidak akan ada lagi sholat Jumat. Apa kata pengurus masjid? Mohon maaf jamaah Jumat, hari iko Jumat libur, dek khotib awak indak tibo. Mau? Ambo yakin dan percaya, ampang kadang akan tetap tegak berdiri sebagaimana zaman Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Kenapa? Karena bapak ibu tadi sudah berjanji memasukkan anak ke sekolah agama. Kunci balik. Aduh, hamba-hamba Allah disuka. Inyo bukan LCMA, inyo indak doktor, inyo indak ustad, tapi hatinya barasia. Berdoanya menembus pintu-pintu langit, berpindah hujan ke tampik nan lain. Andai pun turun jo menjadi ube, indak menjadi penyakit, insyaallah. Amin. Andaikan awak basah, sekali-sekali mandi hujan, lalamun tak mandi hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di majlis ampang gadang iko, ambo ingin menyampaikan indah banyak-banyak 5 poin saja. Poin yang pertama, berjanji awak memasukkan anak sekolah agama, dimasukkan ke SMP. Celana pendek. Lutut kita. Padahal dari pusat ke lutut aurat. Masukkan ke SMP, tidak bajilbab. Tapi cuba kalau masuk sekolah agama, tengok anak-anak awak bajilbabnya. Hai guys. Kalau disekolahkan dia sekolah agama, dituntun, dididik, insyaallah. Ini nampaknya Ustaz Somad ini menyepelekan kami yang SMP dan SMA. SMP pun bagus, SMA pun bagus. Wahai bapak kepala SMP, wahai bapak kepala SMA, wahai ibu guru SMP SMA, suruh anak murid kalian pakai rok panjang, pakai jilbab panjang. Karena sekolahnya walaupun SMP, walaupun SMA, tapi di bumi Minangkabau. Ingat, semboyan bumi Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah. Di mana bumi dipijak, disilang awak berkodam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah menginjakkan kaki di bumi Minangkabau, maka bawa ajaran Islam. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Saudara yang dimuliakan Allah. Dulu begitu. Minangkabau adalah Islam. Kini Minangnya tidak ada, kabaunya pun tidak diambil orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berang atau apa? Tidak. Mungkin dia pengaruh makan durian yo lamang tadi. Salah Ustaz, patut yakinnya perlu sarapan durian. Lah, habis setengah jam. Padahal ambo biasa ceramah 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml.
kok tidak mungkin jam Ambo kau menipu. Lah habis 30 menit. Padahal kan disampaikan 5. Berarti kalau 30 menit, sejam setengah, 2 jam setengah. Lain kalau amak anda ceramah. Ambo nak tahu. Yo buat saya. Ambo tagak. Iko pertama kali ambo kampung gana. Rasanya walah kana lama. Kecik jamaah ustaz saya so akrab. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sehat? Kalau ibu-ibu di muka mencari awak itu biasa. Sebab muka awak dicaliannya. Tapi ada yang di belakang, dia tak peduli, dia duduk saja. Baginya Ustaz Somad, wajahmu tak terlalu penting. Yang penting suaramu. Lain suara ambo sampai kok. Rupanya suara pun tidak dia sampai. Masya Allah, tabarakallah. Ambo tadi waktu masuk tadi, sampai hati lah Ustaz Fatur membawa ambo ke kampung. Tak ada jamaah. Rupanya masuk dari belakang. Udahlah sekolah, tak luar ada jamaah dalam hati apa. Rupanya itulah maka awak tak boleh suuzon. Masuk ke pembahasan yang kedua. Beko apa kau? Maka ambo ceramah dari siko dulu. Sebab kalau ambo di siko dulu lama ambo tagak di situ ngecek apa? Aku Ustaz kau gatal. Mungkinkah sekolah agama bisa berdiri kalau tidak ada support, bantuan, sokongan, dukungan dari pemerintah? Maka bersyukur awak pagi menjelang siang iko hadir Bapak Bupati awak. Kama ambo pai ado Pak Bupati. Ikolah Bupati di Sumatera Barat yang setiap ambo datang ke kabupaten 50 kota, di kecamatan, di kampung pastinya ada. Dan inyolah berjanji ke ambo, kalau Ustaz Somad menginjakkan kaki di 50 kota, wajib lalu di rumah ambo. Makanya ambo jalehkan di siko Pak Bupati, malam tadi ambo lalu di Bukit Tinggi. Jadi supaya jangan ada fitnah. Yang sampai Ustaz Somad kurang baik, mesti awak respon dengan baik. Awak doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, sehat badan, anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Masih ada kekuasaan, masih laku tanda tangan, telunjuk masih disegani orang, pakai untuk menolong madrasah, pesantren dan sekolah agama. Setuju? Nampak ada sekolah-sekolah yang lapuk-lapuk, batu 2 kelas. Nampak ada jalan-jalan nan rusak, aspal. Janganlah pensiun baru tunjuk. Kalau dah nak lagu tu apa lah telunjuk kau? At-tahiyatun mati saya. Alhamdulillah, Bapak Bupati punya program-program yang mendukung sehingga sekolah-sekolah agama datang ke sekolah-sekolah agama. Begitu juga dengan Bapak Ibu datang ke sekolah agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Buatkan 1 kelas, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul. Habis 2 periode selesai. Nasib baik bisa jadi DPRD. Nasib malang tak dapat ditolak. Untung tak dapat diraih. Himda tema Taya Bawati. Habis. Jabatan selesai. Dulu disanjung-sanjung. Dulu disambut dengan baleho. Selesai. Habis. Tamat. Tapi kalau sempat menolong sekolah, anak-anak belajar di Adliyah, anak-anak belajar di MDA, angkat guru-guru
guru mengaji menjadi tenaga honorer yang dibiayai oleh Pemda. Setuju? Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau. Digaji 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali dipotong sunat masal. Jadi apa anak-anak kita? Bagaimana masa depan bangsa kita kalau tidak pendidikan agama? Bersyukur awak Pak Bupati datang ke setiap acara pengajian Ambo, itu menunjukkan beliau peduli pada pendidikan anak-anak awak. Syukur apa tak syukur? Syukur. Ambo kalau ceramah ada orang. Ada juga penceramah kok kalau bupati tidak ada orang barunya ngecek. Bupati kita tidak ada orang. Apa gunanya? Kalau Ambo ngecek itu ada orang. Nampak Ambo ada orangnya baru ngecek. Sebab Ambo lah kanai dulu. Dulu pernah buat ceramah, kecek pengurus masjid, Ustaz, iku ada orang kayo, pitinya banyak, nyuagi 300 juta, sesudah itu ditariknya lain. Coba Ustaz bicara, siapa yang bersedekah 300 juta ditariknya kembali seperti anjing yang menjilat ludahnya? Habis acara, mohon maaf Ustaz, nanti 300 juta lagi itu tak tipu. Pertama, masukkan anak ke sekolah agama. Yang kedua, kita doakan pemimpin-pemimpin peduli pada pendidikan agama. Yang ketiga, rajin bersedekah. Kalau tiba-tiba Ustaz ingin sedekah, nampak Ambo kresek piti. Kresek pitinya kok ditampil laki-laki, sampai ibu-ibu. Alah, itu tadi DP-nya. Tolong angkat cik kata ikan-ikanan gadang di situ. Ikan paus, ikan hiu. Ada Pak Kapolres siko. Itu 2 kali semprit panuan. Ada Pak Dandim siko. Ada Pak Bupati siko. Untungnya kalau kreseknya transparan, itulah untungnya kalau kreseknya transparan, nampak dari jauh merah, abu-abu tak banyak-banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nangka 3, sodako apa lu somat? Sodako, naik kata. Naik kata sebelum apa-apa kau permisi buang air kecil. Ambo boleh jujur? Boleh Ambo jujur? Ikut tarik tarang ya Pak. Ambo kalau mencari kotak-kotak sedekah semua kresek itu nggak normal jantung. Kontrasul lain. Tadi waktu ceramah awal tadi, begitu dah agak kresek kok. Ibu ada terasa waktu itu? Sama. Nampak-nampaknya lah mendaki lo kawak sementara. Ambo kalau tahu Ambo ada penggalangan dana, Ambo tinggalkan dompet katanya. Sudah. Untuk masjid kami nampak disuntik. Beko nampak kan pitinya itu pelan-pelan jatuh. Untuk toilet masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu rumah di dalam surga. Amin. Oh, jadi Ustaz Somad, kalau awak membangun masjid, dibangunkan Allah satu rumah di surga. Iya. Engkau membangunkan toilet.
Berarti kami kok dapat toilet di masjid. Masyarakat Payakumbuh masuk ke surga dapat rumah. Wali kota Padang Panjang masuk ke surga dapat rumah. Masyarakat Ampang Gadang bukan begitu cara berpikirnya, Bu. Indak bantu itu, Pak. Ama ambo uni ambo berpikir awak indak bantu itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seketik apapun yang awak berikan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan dia. Siapa yang memudahkan urusan kesulitan orang, Allah mudahkan urusan dia. Tidak ada kesulitan yang paling sulit menahan BAB. Betul tak? Apa-apa nan habis makan jariang katupe gulai paku. Tahu betul rasanya. Tiba-tiba talape. Maka WC ini luar biasa. Jadi jangan menganggap kamu tidak sedekah. Nah, buendah lah. Dekor di surga tidak perlu apa sih? Bukan begitu cara berpikirnya. Karpet, masya Allah. Ini karpet sudah cantik luar biasa. Tak tahu tak karpet saya dipinjam panitia. Nanjale karpet masjid nampaknya masih utang leh. Tapi insya Allah selesai acara itu, selesai pula utang piutang masjid insya Allah. Amin. Nampak tamu masukkan anak ke pesantren. Dan kedua yang punya kekuasaan, gubernur, bupati, wali kota, camat, kades, kadus, RT, RW, pakai jabatanmu. RT kumpulkan setiap rumah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000. Tapi dia masuk kantong, masuk ke masjid. Banyak lo RT, banyak kutipan. Aku ini nanti yang paling banyak pertanyaan mungkar nakir RT kan. Mohon maaf RT. Beko payah lo ngurus KTP. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Dulu ama-ama awak, datuk nini awak, orang-orang tua awak selalu mengatakan banyak-banyak bersedekah tolak bala. Sekarang bala berdatangan. Kenapa bala berdatangan? Karena umat tidak tolak bala, tapi selalu memanggil bala. Mana ada orang memanggil main bau bala? Anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pak bala anak. Ayyala salah. Allah pak bala anak. Cuma aku datang bala-bala. InsyaAllah awak sama-sama ramai-ramai berdoa supaya dijauhkan Allah negari awak itu dari segala malapetaka, bencana, musibah. Di bawah bergoncang tanah terjadi gampo galadu. Di Lawi terjadi gempa di bawah, naik air ke atas, menggulung sampai ke pantai. Namanya tsunami. Tsunami itu nan padusi. Nah lelakinya Sumanto. Lakinya Alok Tiboleh. Assalamualaikum bininya Zesul. Tsunami, Bailu. Mohon maaf Pak Sumanto. Ambo khawatir ceramah. Sebab orang banyak gini mendanga ceramah, tidak mendanga kaji. Ini mendanga bidung Ustazku silap salah. Awak lapor ke polisi. Laporan nan lama jodoh dicabut lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa orang nama undang-undang amboko sesudah itu karena diperiksa. KPK itu dulu undang ambo pulang tak diperiksa. Iku orang Ampang Gadang kuat hati. InsyaAllah bala-bala itu akan jauh kalau awak banyak-banyak bersod. Lah habis suara kau cerita sedekah kok. Keresek itu kosong dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
khataya. Menangi lebih rancak lagi. Apalagi amak nak membawa kereset itu nangis. Ya. Maka menangi 2000. Ainani, dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan terkena azab neraka. Dua mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang perang jihad fi sabilillah. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Uighur, Cina, saudara-saudara kita di entah di mana yang tidak dapat lalu di tengah malam karena kejaran musuh. Awak di bumi Minangkabau kok ada nak membuat awak tidak lalu tengah malam? Aduh. Jam 2 malam awak lalu, kawan di sebelah tidak lalu. Gol! Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool. Bangunlah tengah malam, bermunajat minta doa kepada Allah. Jauhkan negari kami 50 kota dari banjir bandang, dari longsor, dari musibah, dari narkoba, dari zina, dari prostitusi, dari LGBT. Selamatkan negeri ini ya Allah. Di akhir majelis nanti, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, awak akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi tidak mungkin awak ulang kembali. Yang sudah kena musibah kita doakan mudah-mudahan bersabar. Amin. Lah barang apa sampaikan? 5. Pertama, masukkan anak di sekolah agama. Yang kedua, pemimpin peduli pada sekolah agama. Yang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Ama Uniambo, ama ambo pulang dari Siko, datangi MDA. Ada MDA awak? Lain? Pulang dari Siko, datang ke MDA, tanya kepala MDA, bara anak MDA yang alun bayar uang sekolah, bara kursi MDA nan patah-patah, bara papan tulis MDA yang pecah. Ibu mau ganti? Enggak, batangnya saja. Siap pulang dari Siko datang ke MDA? Enggak, lu ada yang siap. Capek deh. Bapak pulang dari Siko cari anak-anak yatim. Siapa? Setelah apa dapat rumahnya, apa pulang Bali Pare 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, kopi bungkus. Yang membali apa? Nama ngantar amak. Ya nampak lo kata bekoran calo ini lah perang dunia ketiga. Betul tak bu? Ampun kenapa sampai ke fakta lo bukan fiktif. Betul tak bu? Bukan. Tabarakallah. Lagi-lagi bersedekah. Bekolah bersedekah. Setelah anak selesai sekolah, tidak akan bersedekah. Sebab anak habis sekolah kuliah, biaya makin tinggi atau makin murah? Bekolah sedekah. Setelah anak selesai kuliah, tidak akan bersedekah. Sebab anak selesai kuliah pasti akan menikah. Bekolah sedekah. Kalau anaklah nikah, tidak akan bersedekah. Sebab kalaulah anak nikah, pasti datang cucu. Bali susu, pepes, sampai mati tidak akan bersedekah. Maka ketika ada capek-capek awak bersedekah, ada bare masukkan hantar ke rumah anak yatim fakir miskin. Siap? InsyaAllah. Dan sampai siap? Ya kau siap rupanya indah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nangka ampe. 3 di Siko, 2 di ama-ama. Adil tak tuh? Tidak di sini. 3 sudah di Siko, 2 baru ambo pindah. Boleh? Tidak kerja apa? Nangka 3. Ambo cuma ngetes saja.
Kalau orang suka pengajian, dia pasti katakan, apa? Tapi kalau orang nanda suka, nangka tiga, terserah lah weh. Untuk capek selesai, mau pulang, langit kau. Dah lapar kau. Luar biasa, ampang gadang. Sorban nambo tidak laku di ampang gadang. Padahal sorban nambo tu mereknya luar biasa di belakang. Ampang gadang. Kau mau bawa pulang ke rumah, ampang gadang. Alun nado, sorban ambunan merek ampang gadang. Baru cek. Tidak laku sorban ambunan kain biasa. Rupanya orang ameh dapat dibayar hutang budi di bawah mati. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik dan membaik ambo sorban rancak banan. Masya Allah. Barakallah. Mana ada orang dapat kok. Ambo surang saja dapat. Limited edition. Apa maknanya kok? Sedangkan ustadz sediaki kain, artinya orang ampang gadang itu kainnya banyak. Betul. Ditampek lain banyaklah perempuan kekurangan kain. Tinggi 170, panjang kain 70. Ditarik katih, terbuka lutut. Ditutup lutut, terbuka hati. Tapi di ampang gadang, sampai anak-anak ketek pun berjilbab panjang. Itu anak ketek. Iku adonan nak berjilbab, rupanya laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Anak nanti gendong amak, anak nanti sayang amak, dipakaikan jilbab panjang. Inilah anak-anak yang akan melahirkan muslimah, pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Nabi soleh, baik, tapi perempuan tak baik, lahir anak tak baik. Nama nabinya Nuh, nama anaknya Kan'an. Tapi ada laki-laki tak baik, karena istrinya baik, lahir anak baik jadi nabi. Nama laki-lakinya Azar, nama istri Azar Umailah, lahir anak perempuan jadi nabi. Ibrahim, suaminya baik, istrinya tak baik, anak jadi anak durhaka. Nuh, lahir anak Kan'an, laki-laki tak baik, jahat, penyembah berhala, pembuat patung. Tapi istrinya baik, lahir anak baik bernama Ibrahim. Ibu-ibu, kalau suami ibu di rumah setengah-setengah Fir'aun. Indah jahit bana, cuma setengah Fir'aun. Dah, ambo kemenangan pengajian Ustaz Somad sebentar ya. Apa ilah? Udah dah ikut, udah mampu sebentar. Sabar-sabar. Banyak-banyak baju ikrok mak. Bataba, batata, batasa, sabar. Sabar-sabar mak. Sabar-sabar uni. Ingat kisah Asyah. Asyah itu baik. Dapat laki Fir'aun, orang paling indah baik. Biagi Allah Ta'ala anak baik, tanpa mengandung, tanpa hamil, mandi ke sungai, nampak kotak. Nampak kotak, diambil dek dayang-dayang, dibuka kotak. Wow, amazing. Dapat anak Musa. Begitulah perempuan yang teraniaya, doanya makbul diijabah Allah, tanpa hamil, tanpa mengandung, lahir seorang anak. Makanya ibu banyak-banyak bersabar. Ibu, amak, uni, kalau sabar macam Asyah, insya Allah Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Amin. Jangan. Amin dulu kecil. Saudara yang gimana? Tak boleh mendoakan anak baik, tapi doakan supaya terbuka pintu hatinya hidayah. Ya Allah, suami-suamu, uni-uni yang bonan alun sembayang, mudah-mudahan terbuka pintu hati sembayang. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz ceramah di Ampang Gadang, suami kamilah sholat Ustaz. Sebelumnya tak pernah kena air wudhu, makanya sakit tulang. Kini suami kamilah sholat Ustaz. Alhamdulillah sholat Jumat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nangka ampe adalah perempuan mesti menutup aurat. Ustaz Somad usah ceramah tentang menutup aurat di Ampang Gadang. Sadonyo lah menutup aurat. Alhamdulillah. Entah hari ku aja Allah. Tapi rasul-rasulnya indah. Indah. Awak bisa cari orang nan ado model jilbab model jilbab musiman sih. Musim Wirid Yasin, musim tablik akbar. Dari cara makainya juga bisa awak tahu. Insya Allah kamu tahu cara makai. Ada tuh cara pakai mereng lainnya ke kanan, ke kiri, ada di lilit-lilit dulu deh. Tapi dari cara awak uni-unian bawa di Ampang Gadang, memang jilbabnya asli, natural, bukan dibuat-buat. Insya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. La yadribna bi arjulihinna. Perempuan tak boleh berjalan memukul-mukulkan kaki ke lantai. Dipasang galang kaki. Setiap berjalan dia tak kare-kare. Kerincing, 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 kerincing. Sebab apa? Mencuri perhatian. Jangan memakai jilbab naik kate ke asnimatil bukhti. Naik kate. Ustaz, kalau ada seketek aja enggak apa. Rambutnya panjang. Dikitnya pakai karet bulu. Enggak apa, nampak seketek. Enggak apa. Sebab kalau enggak dikit langsung so pakai jilbab. Enggak dikit. Waktu membukanya, singkap kamu kok. Disangkul lagi, sudah bolong. Enggak apa, seketek saya enggak apa. Dan enggak boleh itu dipasang sampai ke atas. Memakai terompah sampai 10 cm ke bawah. Pasang tumit panjang. Inyo nambah jalan awak nan cameh. Asal lalunya, ai. Mau camehnya patah. Galak. Insya Allah itu tidak ada di Ampang Gadang kan? Ada pula di atas berjilbab, di bawah pakai celana senam sempit sampai menjerit kaki. Tolong! Dipakai lepai ke masjid pakai Honda banyaklah datuk-datuk masuk parit dari gitu. Alhamdulillah itu tidak ada. Sado anak mau ceramahkan di Ampang Gadang pun tidak ada di siko. Alhamdulillah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersoleh-soleh jahiliyah. Putih, tangan hitam. Oh iya dong sudah. Tidak. Rupanya kalau awak Allah bertambah umur, iko bulu mata, aku alis mata. Alis mata aku rupanya lari-lari yang. Ku hati ke bawah, ke kiri, ke kanan. Bakaco lah manca lihat muka dicamin. Mana padahal dulu bapak memuji, Masya Allah. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah anak 2-3 ampe macam sumbu kompor. Macam semut karena minyak lampu. Bos serak-serak kate. Untunglah ada nampak pisau cukur jangkrik suami. Tanganlah tindak lu nampak. Ada. Habis hilang. Hilang sebalah. Kawan lah menelpon 2-3 kali. Jadi kita berangkat undangan iko walimah. Takkan Pak hilang sudah. Bapak soleh dihilangkan dua-duanya. Cie hilang, dua hilang. Nampak hantu. Saya sudah mau dekat nih, sebentar lagi sampai. Acara ados idol. Alhamdulillah, memang udah suami yang paling mengerti keadaan. Terima kasih ya.
pasanglah spidol tadi, si kocie, merangkailah katampe undangan. Sampai di undangan, kipas angin mati, randangnya pade. Angin meleleh. Meleleh turun ke bawah. Diambillah tisu, panas ya, iya. Ya. Makan tarijo, satu orang senyum kawan. Orang senyum, awak senyum, orang galak, awak galak. Rupa nanti galakkan orang awak. Indah ado yang pangkalan. Ikut cerita di Afrika. Nangka ampe eko. Kalaupun ibu mau bersoleh, kalaupun uni ingin bersolehlah untuk udah di rumah. Kini banyak perempuan bersoleh bukan untuk suaminya tapi untuk laki orang. Kabar angket ke kantor, kabar angket ke pasar, ini bersoleh. Kalau di rumah payah membedakan limanya di makwali. Iko indah ado yang indah ado. Lampu jalan kan 2-3 kali. Lah cuki lah. Iko kalau banyak galak kok capek lapar. Dan ambo pesankan kalau galak ditahan-tahan sih. Yang dilape, banyak di jamaah kok lape ini lihatin lape juga di bawah. Labaran mau sampaikan. Nan terakhir nan kalimo. Insya Allah mendengar ceramah Ustaz Somad terukur terarah mudah diingat. Anak-anak sekolah beko ditanya oleh guru aliyah sanawiyah MDA apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5 bo. Bisa membuat laporan insya Allah. Bapak-bapak pun mudah pulang ke rumah panggil istri, agi tahu istri anak duduk. Ambo sampaikan isi ceramah Ustaz Somad tadi. Ustaz Somad menyampaikan di Ampang Gadang ada 5 perkara dan 5 itu ambo lupa satunya. Tapi ambo ada rekamannya. Jangan lupa www.youtube.com. Itu kalau tiru fotografer dari Ampang Gadang. Ini memoto tuh waktu ambo senang. Kadang di tempat lain fotonya kacau, dulu awak senang. Nang kalimo nan terakhir. Anak pecandu narkoba. Mau nggak ibu punya anak kaya, punya mobil mewah, ganteng, pegawai, pejabat, tapi sakau? Mau? Ada seorang amak-amak, anaknya pejabat kaya, punya mobil mewah, ganteng, tapi pecandu narkoba. Ditangkap polisi, lapeh. Ditangkap Badan Narkotika Nasional, lepas. Tidak ada senjata yang paling hebat selain doa. Dibawanya air zam-zam 1 jerigen. Tawaf inyo di samping Ka'bah. Doanya cie, 7 putaran doanya cie. Selamatkan anakmu dari narkoba, selamatkan 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 dari narkoba. Sampai akhirnya dibawanya air zam-zam iko pulang ke Indonesia, imbaunya anaknya ke Siko Semantana ambo lah berdoa kepada Allah 7 kali putaran di samping Ka'bah. Doaku cuma 1, berhenti kau dari narkoba, minum mandikan kau, diminum dimandikan sehat sampai kini berkat doa seorang. Jangan ibu putus asa, jangan uni putus asa, jangan amak putus asa. Doa ibu, tapi doanya yang baik, Pak. Amak kalau berang jangan mengimbau anak hantu, tentunya jadi tuyul. Setan, imbaunya yang mengandung doa. Calon bupati 50 kota, sebentar. Calon dandim sebentar.
Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu jadi tentara, tapi tentara yang suka pengajian. Mudah-mudahan menjadi polisi, tapi polisi yang suka kepada ulama. Mudah-mudahan menjadi bupati, tapi bupati yang menolong sekolah-sekolah pondok pesantren dan agama Allah. Takbir. Selama ambo ceramah tadilah barangkali ambo takbir. Baru sekali kan? Manga ambo bertakbir sesudah 1 jam ceramah. Sebab bilolah 1 jam setan pun datang. Mula nampak. Lah ada mantu yang mulai berkunang-kunang. Ustaz Somad tu lah nampak kami lah bercabang dua lah. Nah, itu mau takbir. Makanya bapak-bapak beko kalau sholat Jumat ada kawan mengantuk di sebelah takbir. Allahu Akbar. Ama-ama uni-uni kalau sedang wirid Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Kadang ada orang wirid Yasin kok pas membaca Yasin ngantuk. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rupanya dek bakwan lagi. Masih ada wirid Yasin di Ampang Gadang. Baik. Baca Yasin kau jangan capek-capek. Nambo tadi ziarah ke makam amak kawan nambo, amak amboju. Amak kawan nambo, amak amboju. Anak kawan nambo, anak amboju. Tapi bini kawan nambo, indah. Kau mesti awak paham baik-baik. Jadi ziarah ambo ke makam amak kawan nambo, Allah macam amak ambo baca Yasin, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul binnas sekali, Al-Fatihah sekali, La ilaha illallah 30 kali. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan ambo Yasin. Awak nama baca Yasin. Awak nama baca. Kini banyak juga anak-anak ziarah diambilnya HP, dibukanya MP3 Yasin. Maaf ya mak, ambo tak pandai baca Yasin. Ada ngasil. Bapak boleh ketawa sekarang, ibu boleh tertawa sekarang, tapi nanti bisa saja terjadi karena anak tak pandai baca. Ramai-ramainya pandai kalau baca ramai-ramai. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dek ramai-ramai. Kalau surah, susah lagi Yasin. Baca surah. Ya Asin. Rupanya nyoba baca Latinnya. Alat zina. Menyapi alat zina pun alat zina sih. Nauzubillah, nauzubillah. Maka guru mengaji ambo amak habis sholat maghrib bukakan Iqra, tapi ambo dulu membaca Quran tidak lo melalui Iqra. Mungkin tidak sama dengan orang Ampang Gadang. Ambo dulu membaca Quran alif dia teh alif di bawah, ya alif depan o a i u. Siko sama. Batilah tua. Sebab anak-anak kini tak pakai itu lagi. Dia pakai Iqra. Masya Allah, tabarakallah. Di mambo ceramah gini, patang di pantai Carocok, di pantai Padang, di Payakumbuh, di Batu Sangka, di Padang Panjang, hari ini di Ampang Gadang, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ama ambo. De aku, de inyonya majambo mengaji Al-Quran. Maka ibu pulang ke rumah, habis maghrib ke isya, HP mati, TV mati, radio mati, handphone mati. Siap. Ini banyak juga ama-ama handphone anak ditarik, TV mati, baca Quran. Ama update status. Nak bisa mendidik anak-anak kau bukan bantu memandikan barua, tapi memandikan kudo. Memandikan kudo, awak ikut sama-sama kudonya ke dalam sungai, ke dalam kolam. Kadang kudonya tidak mandi, awak lo mandi. Kalau barua tidak bantu itu, awak ikat pakai tali rantai basi di lapehnya. Oleh sebab itu maka kita selamatkan. Surat tilang sudah datang. Tapi insya Allah
5 pesan ambo sudah sampai. Nang pertama, masukkan sekolah agama. Nang kedua, pemimpin nagari pentingkan tolong sekolah agama. Nang ketiga, banyak-banyak bersedekah. Nang keempat, perempuan jaga aurat, jaga martabat. Nang kelima, tolong dengan doa. Hebatnya orang Ampang Gadang. Habis waktu ceramah